sudah ditahan. Satu ya. Jadi sejauh dulu Pak ya. Terkait permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung dari 2019. Dari 2019. Cuman dalam artian namanya anak-anak ya kan tekanan dan dalam artian juga ada sedikit pressing dari terlapor, jadi mereka nggak berani speak up, maksudnya berbicara dan melaporkan hal ini. Dan berawal dari hari Sabtu tanggal 11 Januari itu ada satu orang yang datang ke sini melaporkan hal ini yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena beliaunya juga minta masih ada anak dirahasiakan. Jadi berawal dari informasi itu bahwa ada terjadinya tindak pidana cabul di dalam pondok pesantren Nurul Umi. Terkait dengan hal itu, kami langsung mengumpulkan bahan keterangan, informasi. Setelah itu, ternyata kami datangi ke pondok pesantren, kami mendapati satu saksi di mana itu yang juga tidak bisa disebutkan namanya sekarang ini, saya membenarkan cerita itu dan dari cerita dari para korban. Ya, ada satu korban yang dalam artian yang berani, ABD namanya, inisialnya ABD. Jadi untuk sekarang ini, sementara ini sebelum mengangkat bertanya ada beberapa korbannya dari alur cerita dan ibaratnya mulai dari tahun 2019 itu diduga ada 20 orang. Ada 20 orang, cuman yang berani ibaratnya ngomong dan melaporkan hal ini cuma ada 5 orang. Cuma ada 5 orang yang berani dalam artian itu tidak sampai sekarang pun dalam artian memperjuangkan keadilan mereka. Dalam artian betul pada saat sekarang ini mereka ada sebagian yang sudah dewasa karena kejadiannya di tahun 2022 waktu mereka masih uji bawah umur. Ada untuk pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Jadi untuk tersangka dan ibaratnya sudah dilakukan penahanan. Sudah kami periksa sebelum tersangka, kami juga memeriksa sebagai saksi dulu dalam artian memenuhi hak dari hukumnya terlapor. Habis itu kita tetap gelar perkara, setelah gelar perkara, TPS dan penahanan. Dan kalau diceritakan modus-modusnya. Oke. Baik. Terkait masalah modus, mohon maaf, biasanya algoritmanya itu sama dengan terlapor. Awalnya itu berawal dari korban juga yang pernah mengalami hal yang sama. Pelaku ini Pak. Tapi kalau motif dendam itu tidak. Cuman dalam artian itu mungkin kalau motifnya itu dari keterangan beliau sendiri itu membuang naas katanya. Ada iming-iming kadang dikasih uang. Betul, ada iming-iming, ada pressure, ada paksaan bahwa jangan ngomong siapa-siapa. Itu pasti sudah ada dan unsurnya memenuhi di pasal 82. Tindakan kekerasan dan ancaman mungkin. Tindakan kekerasan untuk saat ini tidak ada, cuma ancaman saja, pressure. Ancaman secara verbal. Ancaman itu seperti apa? Ancamannya itu jangan kepada siapa-siapa, kalau bisa kepada siapa-siapa ikan ditutup balik dalam arti tutup balik menciptakan nama baik. Ya. Gitu loh. Karena korban ini kan sebagai anak-anak di pressure seperti itu pastinya dalam artian takut. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan korban ini tidak berani untuk melapor. Dan pasal yang disangkakan Di pasal 82 perlindungan ancaman hukum dan denda maksimal 5 miliar. pasal Ingat ya, pasal tunggal ya. Karena kalau kita contohkan masalah ya memang terkait permasalahan anak. Bapak bisa dijelaskan ini kan